Oke, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Gimana hari ini? Merge ya, merge. Nggak apa-apa. Kan udah gue bilang bakalan sideways 62, 61, 63, 62, 61. Yes, oke lah gitu kan. Terus bank-banknya gimana Om? Pada merah semua. Itu yang di ini. Gua sih lihat aja kita berdasarkan setup aja. Karena kita udah cuan beberapa gitu kan, kita tinggal adjust SL-nya. Kalau kena SL ya udah SL plus kan, alhamdulillah. Kalau besok mantul lagi kita ambil lagi. Jadi kayak gitu aja terus guys. Terus aja cuan konsisten kan enak tuh ya. Nanti apa namanya tinggal apa namanya semakin konsisten kepedean, apa percaya diri mulai makin banyak, lotnya juga mulai digedein dan segala macam. Jadi lumayan guys, bertahap lama-lama cuan jadi bukit gitu kan. Jadi tenang aja kalau dia merah is fine aja gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian yang swing gitu ya, mungkin kalian udah harus atur posisinya ya. Dalam arti bahwa cocok nggak sih kalau gue swing di saham-saham seperti ini gitu kan. Apalagi biasanya kalian mungkin swingnya di LQ45 gitu ya. Apakah masih cocok sekarang? Iklimnya masih oke gitu ya. Nah, apakah gue willing untuk turun ke saham-saham third liner atau second liner atau enggak gitu kan. So, kalau misalnya enggak, jawabannya ya udah santai aja. Ya kan, bulan Maret santai. Ya toh, tinggal tunggu-tunggu gitu kan. Remember, nggak trading pun adalah cuan. Kenapa kayak begitu? Karena you protect your money, right? Gitu. Ya udah jadi santai. Ya. Kalau buat yang fast trade dilihat benar-benar sesuai setup atau enggak. Jangan asal beli. Itu yang menjadi kita membuat kita harus hati-hati, gitu ya. Um, dan kalau yang position trading dilihat lagi tujuannya, jangan lupa tujuannya kan untuk 4 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Marah hari ini apa akan mengganggu gitu kan. Kalau kalian SL-nya di bulanan juga sih harusnya nggak ganggu ya. Kecuali lagi ngambilnya baru awal ya kan. Nah, jadi seperti itu guys yang gua omongin ya, semoga bisa diinin. So, hari ini rekomendasi saham, analisa saham untuk 10 Maret gitu ya. IHSG merah kudu hati-hati dan cash out. Tadi udah gue bilang ya. Tadi udah gue omongin gitu ya. Saham bank jeblok semua. Bisa balik lagi. Kita akan bahas beberapa saham-saham bank gitu ya. Dan gimana saham sawitnya. Yang kemarin udah dibilang ya. Udah dibilang ya. Saham call yang belum om. Ya udah sabar aja. Nanti kalau giliran ini ntar kan tinggal gue ngomong. Pan udah gue bilang. Kalau nggak jadi ya udah pasang SL ya. Gampang, nggak usah dibikin susah guys. Cuman masalah gitu aja, nah kan? Yang penting adalah resiko dikecilin, cuan digedein. Nah, oke. Lanjut ya guys ya. Jadi kita masuk ke sahamnya mungkin. Sahamnya IHSG-nya gitu ya. IHSG-nya mungkin kita bisa lihat nah ya masih turun ya guys ya, jadi 61 ya, 62, 61 gitu ya. Dan ada yang bilang udah dead cross dan segala macam gitu. Kalau gua sih santai aja ya, 61, 62 gitu ya. Kalau dia turun ke bawah mungkin harus hati-hati ya, 6100 atau 6088 menjadi ininya. Kalau kalian satu tadi gue bilang ya, kalau fast trade yang harus sesuai dengan setup benar-benar. Jadi jangan sampai lo longgarkan. Oh ya udah gue beli aja deh. Jangan. Apalagi yang mainnya Warren tuh. 3 hari ini banyak yang nanya sama gue. Om Warren dong. Om Warren. Lo tahu kagak resikonya bisa jadi 0. Atau 1 or whatever. Nah ya, jadi kalian harus hati-hati ya. Terus untuk yang fast trader atau scalper ya. Atau one day trading harus hati-hati yang tadi gue bilang sesuai setup. Kalau untuk swing trader yang dimana mungkin more than one day swingnya gitu ya, lebih dari kurang dari seminggu gitu ya, atau kurang dari sebulan gitu ya, yang dimana sebaiknya perhatikan apakah kalian memang mau biasa trading di LQ, sekarang LQ-nya lagi jelek-jelek, kalian mau nggak gitu kan? Kalau kalian nggak mau, stay away ya, protect your money, alright. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat second linernya dan sama
apa namanya, setupnya. Bener-bener yang masuk setup. Misalnya setup gua itu harus MACD golden signal gitu kan, RSI di bawah gitu kan. Jangan kalau RSI-nya udah di atas, lu masih nggak mau ngambil, hati-hati, resikonya kayak apa gitu kan. Atau bener-bener harus uptrend, lagi flat kalian masih ambil. Nah, jadi kalian harus hati-hati yang kayak gitu-gitu ya. Karena banyak setup, tapi kalian harus menentukan setupnya kalian sendiri dan konsisten dengan setupnya kalian. Jangan sampai tuh kayak ada temen gue yang bawa kresek hitam ya, dia itu selalu ngasih indikator A, indikator B, indikator C gitu kan. Terus gue tanya, "Lu pakai indikatornya apa?" Ya, ternyata sama aja pakai indikatornya MA juga. Anyway guys, itu salah satu ya. Yang position trading juga seperti itu yang tadi gue bilang, dilihat view horizonnya, oh gua akan cuan dalam waktu 5 bulan. So, kalau misalnya lo kayak begitu, hariannya merah, is it worth it untuk lo lihat, is it worth it untuk lo cut loss gitu kan? Kecuali kalau memang sudah kena SL monthly-nya, ya kan? Yang lo set up di trading plan monthly lo. Kalau udah kena ya udah cut loss. Tapi kalau nggak kena, ya udah, lihat aja, believe on your setup, which is it's the best way kalau menurut gua. Oke, lanjut. Setelah ini itu ada yang seperti ini gitu ya. Lalu kita masuk ke HQ gitu ya. Kita pakai hari ini kita pakai sahamnya screeningnya Om Mansu, Pak Mansu gitu ya. Jadi gua masuk ke HQ, lalu tools data and analisa gitu ya. Lalu gua taruh di heat map. Ya, setelah heat map ada IHSG. Jadi kita bisa lihat basic industry yang lumayan gitu ya. Yang lain merce. Jadi mungkin kita ke basic industry di sektor. And then basic industry. Salah. Mana dia? Basic industry gitu ya. Oke, basic industry ada ADMG, main, TDPM, Jeva, which is nanti akan kita bahas gitu ya. Lalu setelah itu mungkin kita akan dari basic industry kita akan ambil satu lagi adalah tadi apa tuh? Manufacture other index. Ya, mungkin kita akan ambil apa nih? Property, trade, miscellaneous industry. Oke, miscellaneous industry tadi udah gue bilang ya. GJTL, auto, ini mungkin bisa kita bahas nanti ya. Lalu juga yang lain. Oke. Nah, gampang aja screeningnya, Bos. Yang ini, yang ijo-ijo atau yang merce ini bakalan ini nggak mantul dari supportnya gitu aja, nggak ada yang ini, cara screeningnya gampang ya kan. Tapi kalau lo mau ambil cara screening yang lain, monggo. By the way guys, gua buka kelas forex class gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo, nanti gua kasih di description dari video ini, nanti gua kasih linknya untuk kalian ikutan ya. Kelas ini setahun sekali guys, yang gua buka sama Etus gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa ikutan karena baru nanti lagi di tahun depan. I don't know, end of year mungkin kalau waktunya baik mungkin bisa. Tapi I really doubt it karena kita buka cuma setahun sekali. Mungkin karena ada pipelining lagi. Seperti gue buka kelas tape, terus habis itu ada akademi beta dan segala macam ya. So be careful So beware, dan kalau mau join ya. Kita akan mulai di end of March dan akan secara online dan akan selesai untuk kelas materinya itu sebelum bulan puasa ya. Setelah itu kita akan banyak mentoring dan coaching dan juga ada beberapa live trade mantap ya. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu Om, kita masuk ke saham-sahamnya. Ya, ke saham-sahamnya mungkin gua akan kita akan ngomongin mengenai beberapa saham gitu ya. Sahamnya yaitu pertama, bukan BKSL ya, BBCA mungkin. Merah Om, merah gitu ya, 33.000 ya. Kalau 33.000-nya ketembus besok gitu ya, forget about it. Gua akan lupakan dulu BBCA-nya dan gua akan hapus gitu ya. Lalu setelah itu ada BBRI.
BBRI menurut gua guys, menurut gua juga sama ya guys ya, masih kalau ini ya masih lah di bawah 4430 masih oke gitu ya. Ini udah turun gitu ya. Kalau menurut gua masih kita tunggu ya 4420, 4430 mungkin masih oke gitu ya. Lalu setelah itu ada TCPI. TCPI ya masih lah ya. Masih so-so gitu ya, tapi kalau dia udah tembus masuk lagi ke dalam ke garisnya gua ini 8575 bakalan gua take out gitu ya. Lalu ada BBTN. BBTN guys, ya kalau gua sih masih santai ya, masih di area-area sini ya. Kalau udah di bawah 2000 atau 1900 mungkin gua akan take out juga ya. Jadi kita tinggal tunggu pantulannya aja, kalau nggak ada ya udah kita cut, kita keluarkan dari ini, cari saham yang lain ya kan. Yang penting adalah pasang SL-nya dan apa namanya, kalau kalian take profit, kalau kalian apa namanya belum profit ya udah CL aja ya kan, gitu aja, gampang ya kan. Nah tadi udah gue bahas ya beberapa saham-saham juga di sesi kedua ya kalau nggak salah nih ya, gue udah bahas nih beberapa gitu ya. Nih kalian boleh lihat ya di Instagram gue yaitu Tape Trader ya, kalian boleh lihat ini dia Tape Tradernya, Tape Trader 8 gitu ya. Jadi sini biasanya gue di apa sesi-sesi kedua, sesi pertama sebelum ke sesi kedua gue kasih selipan dikit lah buat kalian buat lihat ya. Oke lanjut, setelah itu guys kita akan ngomong mengenai TCPI, BBTN, terus satu lagi apa ya tadi ya? Oh iya, gua taruh saham SIM. Ya, Salim Infomas gua taruh di atas karena bentuknya mulai lucu gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau menurut gua guys, kalau menurut gua ya, ini masih bisa jalan nih sampai ke area-area sini nih, 522 atau 538 ya. Dan kalau kalian nggak punya atau kalian punya gitu ya, hold pasang SL-nya, atau kalau kalian mau beli dicoba dibeli di area 486 atau 470, SL di bawah 454 ya. Lalu setelah itu ada BWPT. BWPT guys ya mau jalan ya. Kalau dia di atas 130 mungkin seru ya guys. Mudah-mudahan bisa sampai ke 146, 150. SL kalian taruh di 1110 atau di bawah 120 ya. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada Cepin. Cepin guys. Wuhu ya, 6475. Mudah-mudahan ke 7000 atau 647 apa namanya? 7100 gitu ya. SL kalian taruh di bawah 6300 ya. Lalu setelah itu ada Jeva. Mumpung gue ingat ya. Jeva kalau menurut gua ya ini udah mau jalan dan mudah-mudahan sampai ke 2000 atau 1900-nya. Kalau kalian belum punya, hati-hati ya. Kalau kalian mau ambil di 1725, SL di bawah 1670 ya. Oke, harus hati-hati ya karena udah lumayan tinggi loh. Gitu ya. Lalu setelah itu ada auto. Auto kan udah gue bilang ya, lah udah lebih dari targetnya. Gue udah bilang ya target 8,8% ya, udah nyampe nih 10% ya, I guess. Gitu ya, nyampe sini berarti udah 10-12%. Harus hati-hati guys, kalau besok dia turun mungkin baru mantul di 11.1130 ya. Kalau dia mantul di 11.1130 mungkin boleh dibeli. Target yang kedua mungkin bisa di area 1240 atau 1300 ya. Kalau dia mantul juga SL-nya kalian taruh di bawah 1100. Oke. Lalu setelah itu ada DSNG. DSNG ya. Mudah-mudahan besok mantul ya guys ya. Kalau dia mantul naik gitu ya. Targetnya 660 dan 670 680 gitu ya. SL kalian taruh di bawah 600 ya. Lalu setelah itu ada Jaya. Jaya Jaya na gitu ya. Bener gak sih? Lagu apa sih itu ya? Gak ada yang ada di kepala gua aja asal jemput, asal jeplak ya.
Oke, kita taruh di bawah 138 ya. Beli di 146, target di 170 atau 180 ya. Lalu setelah itu ada LSIP. LSIP kan sawitnya udah gue bilang ya. Nah, SL di bawah 1305, target area 1475 ya guys ya. Terus abis itu ada main guys, main ya. SL kalian taruh di bawah 700 ya, beli di 7,5, target area 850 ya. Lalu setelah itu ada main, ada MPPA. MPPA ya, udah ini ya, hati-hati ya kalau besok dia tutup di bawah 238, mungkin dia akan turun dulu, target area bisa mantul di 200-an. Kalau dia jalan lagi mungkin bisa ke 300 ya, udah agak tinggi ya guys ya. Jadi ini mendingan kita tunggu mantulnya atau turunnya dulu. Oke. Lalu setelah itu ada RALS. Saham mingguan yang masih jalan gitu ya, sabar aja kalau menurut gua. Ini masih bisa diambil ya guys, kalau dia mantul dari 765, mantul boleh diambil target ke 900, SL di bawah 740 atau di bawah 730 ya. Kalau dibeli ya tadi ya, gue bilangnya 770-an areanya. Lalu habis itu ada Tebla. Tebla SL-nya di bawah 945. Lalu belinya di 980 ya. Targetnya di 1060 1050 atau targetnya di 1125. Oke guys ya. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada Amor. Romantika di Amor gitu ya guys ya. Mantap. Amor. Ini seru nih Amor nih. SL di 3110 ya. Target area wow jauh ya. Targetnya mungkin 38 dulu aja ya, atau pertama 3460. Beli di 3280, SL di bawah 3200 atau 3100 ya. Lalu setelah itu ada Amor, ada lagi ADMG ya. ADMG kalau jalan lagi besok guys ya. Masalahnya besok tuh rancu guys karena hari kejepit ya. Besok kan hari rebaunya, Kamis libur. Terus habis itu Jumat masuk lagi ya kan marketnya. Nah, harus hati-hati tuh guys ya. Jadi hari ini mungkin kalian besok bisa wait and see, atau memang kalau jalan boleh diambil di 197, target di 220, SL di bawah 170 ya. Lalu setelah itu ada TDPM. Domain Performance Materials TBK. Kalau di atas 140 boleh diambil target 151 atau 160. SL kalian taruh di bawah 130-an ya. Lalu setelah itu ada namanya, setelah TDPM ada main udah UNSP. Sawit lagi ya. Jadi sawitnya ada beberapa yang boleh diambil ya guys ya. Tadi yang gue udah bilang. Beli di atas 125, SL-nya di 1117, target di 140 ya, atau di 150. Lalu setelah itu ada Banknet Indonesia Syariah. Nah, ini juga seru ya. SL taruh di 18 di bawah 1900. Beli di 160, target 2800 ataupun 2580. Kalau kalian bisa ngambil 2190. Hati-hati ya guys ya, Banknet ya. Lalu setelah itu ada Semera. Semera juga salah satu yang kayaknya lucu nih. Kalian taruh SL-nya di bawah 885, targetnya di 930 atau di 1000 ya. Ya, kalau kalian bisa dia tembus ya besok 905, mungkin bisa ke 950 atau ke 1000-nya. Oke. SL-nya tadi gue udah bilang di bawah 860 850 ya. Lalu setelah itu ada Zebra dan SSI. Zebra ini saham-sahamnya nggak begitu liquid ya guys ya.
So be careful ya guys gitu ya. Mungkin buat copetan oke lah gitu ya. Target bisa 89 atau kecepet ya. Lalu setelah itu ada PSSI. PSSI guys, PSSI. Wih, ngeri. Copet aja atau fast trade kan saja gitu ya. Lalu setelah itu ada apa namanya? SAME. SAME yang katanya mau RI, jadi kalian harus hati-hati ya. Ya. Tapi dia jalan terus ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 418. Kalau kalian mau ngambil banget di 364, SL ditaruh di bawah 316 ya. Lalu setelah itu ada DWGL. DWGL ini juga seru nih guys. Setelah kemarin berkoreksi koreksi ya. Kemungkinan besok mantul. Kalian coba trap aja di 186, targetnya di 228, SL ditaruh di 163 ya. Hati-hati ya. Not very liquid gitu ya. Lalu setelah itu ada JRPT. Jaya Real Property ya. Kalau dia tembus dari 610 mungkin lebih lucu ya. Kalian baru bisa beli di 610 atau 620. Target bisa ke 680 atau ke area 650 ya. SL kalian taruh di bawah 600 ya. Lalu setelah itu ada JTPE. JTPE masih jalan nih, diamin aja lah. Lalu setelah itu ada Bina. Pulang-pulang ke Binaria gitu ya. Saham-sahamnya jadi yang tadi gue udah bilang ya, ada beberapa saham yang kena. Ini mungkin bisa naik lagi ya. Ya ke 1570 atau beli di atas 1570, target 1700, SL ditaruh di bawah 1500 atau di bawah 1450 ya. Lalu setelah itu setelah Bina, pulang-pulang ke Binaria. Jalan-jalan ke Binaria, pulang-pulang berbadan dua gitu ya. Oke. Kalau dia bodinya di atas 1150 boleh dibeli guys, target bisa 1345, SL di bawah 1095. Itu BNGA ya. Bentuknya udah oke banget ya. SL bisa kalau kalian mau buat mingguan nih, SL di bawah 1060 ya, target bisa ke 1300. Lumayan ya. Lalu setelah itu ada Aces dan Aces ya. Aces rasnya udah tadi ya. Aces ya, ini juga kalau di atas 1655 boleh dibeli, target 1755 atau 1800. SL kalian taruh di bawah 1625 ya. Lalu titip-titip ada BJBR, bank-banknya. BJBR masih turun ya guys ya. Kalau misalnya kita tunggu aja pantul nggak nih di 1500. Kalau nggak mantul, lupain aja, apalagi kalau ditutup di bawah 1355. Lalu BNLI juga sama ya guys, Bank Permata ini gitu ya. Kalau dia naik di atas 2700 mungkin bisa ke 3060 atau 3250. Kalau dia di atas 2700, SL kalian taruh di bawah 2410. Lalu abis itu ada OPMS. OPMS guys, OPMS ya. Kalau dia naik mungkin lucu nih ya, tapi kalau dia mentok di sini udah lupain aja dulu, kemungkinan dia akan lanjut ke area-area sini ya 306 ya. Kalau dia tembus ya, tembus area 400 oke lah ya. Nih ya 400. Oke. Oke. Lalu setelah itu ada Arna. Arna bukan Seruna, Arna. Aduh, gimana? Kumaha Jalannya lancar ya sebenarnya. Gitu ya, tapi harus sabar-sabar karena merce dan kadang-kadang suka membuat ini dulu nih, membuat trendline bawah dulu, pattern seperti ini gitu ya. Nanti habis itu dia tembus lagi. Nah, kalau menurut gua ini akan bikin lagi patternnya. Ya, patternnya mungkin bisa sama yang seperti ini. Kalau dia besok naik guys di atas 800 mungkin bisa ke 880 ya. Oke. Lanjut setelah itu ada BEX. BEX ya. Nah, ini kalau mantul 113 boleh diambil sampai 123 atau 134. SL kalian taruh di bawah 900 99
Ya, coba beli di atas 1.15 atau di 1.23 ya. Oke guys, lanjut. Setelah itu ada Aces udah Mcor. Mecor. Kalau dia nggak mantul dari 163 ya, bisa turun sampai ke 157 atau 155 ya. Jadi hati-hati ya guys ya. Kalau dia nggak mantul, mendingan consider untuk di-reduce portofolionya yang di situ atau kalian CL ya. Lalu setelah itu ada keras deh, tapi dia agak lemah ya guys ya, kerasnya gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus di atas 710. Kalau tembus 710 bisa ke 785 atau ke 845 ya guys ya. Kalau dia nggak tembus besok atau hari Jumat, lupain aja. Oke. Lalu setelah itu ada Bevin. Bevin ya, ini seru nih. Kalau dia tembus 750 mungkin bisa ke 880 ya. Kita lihat aja, banyak obstacle atau resisten yang harus dia tembus gitu ya. Tapi once dia bisa tembus ke atas ya, bisa-bisa nyampe seceng tuh bisa gitu ya. Lanjut setelah itu ada teblak su ya. Di atas 1015 target 1100 ya. Kalau dia tembus bisa di 900 atau 1000 ya. SL ditaruh di 980, 945 dan 1020 kalau dia tembus ya. Oke, lanjut ya guys. Lalu ada IMAS. Terakhir IMAS kalau tembus di atas 1300 dan 1400 mungkin bisa ke 1600 ya. Saham-saham apalagi nih yang mau dibahas? TLKM kayaknya masih turun ya di bawah. Ya, udah di bawah 3.400. So, be careful ya guys ya. Kalau dia mantul di sini 3240 mungkin targetnya ke 3.400. Lalu INKP, Tekim juga sama ya guys ya. Masih turun mau coba lonjak gitu ya. Tunggu dia tembus dari 13.700-nya. Kalau memang iya, mungkin pertama bisa ke 15.000, lalu kedua ke 17.000 ya. Lalu setelah itu ada Tekim. Ya, Tekim juga seperti itu ya guys. Kalau misalnya dia turun lagi ke bawah 12.375 mungkin harus hati-hati gitu ya. Kalau misalnya apa namanya? Jangan sampai apa namanya? kegerus ya. Kalau dia mantul di atas 15.100 mungkin oke gitu ya. Saham-saham bank ya. Bank BBNI mungkin masih turun ya. Lalu BRIS juga masih turun tapi flat ya, which is good gitu ya. Kalau dia turun di bawah 2.200 ya, itu harus hati-hati. Lalu agro juga sama ya guys ya. Agro kalau menurut gua lagi persimpangan nih. Kalau dia naik besok 13.25 mungkin bisa ke 15.65 ya. Kita tungguin aja guys bagaimana dia coba bertahannya seperti apa. Ya. Lalu apalagi saham-saham? Lupa gua. Pegas masih turun ya guys ya. Apalagi kayak begini kalau dia tembus dari 13.30 mungkin bisa turunnya lumayan ke 1.100. ASI masih jeblok ya gitu ya, nggak bisa tembus dari sini dan kemungkinan masih bisa turun. Lalu HMSP juga sama ya guys, lagi tes support lagi. Kalau besok naik ya, kita tunggu apakah dia bisa naik di 1.500 sampai 1.500-nya. Kalau dia bisa tembus dari 1.500, mungkin bisa sampai ke 1.600 atau 1.570 ya. Lalu setelah itu ada UNTR, United Tractor juga sama ya guys ya, masih turun ya, nggak kuat naik gitu ya. Jadi lupain aja dulu. Lalu GGRM masih turun ya. Open Shell boleh tuh, Open Shell. MSP, GGRM. Terus ICBP ya. Sama masih turun ya guys ya. So be careful, hati-hati ya. Oke. So itu aja dari gua. Jangan lupa ya guys bahwa kita akan ada kelas forex. Kalau kalian berminat, coba lihat di link description di bawahnya video atau di YouTube ya. Kalian bisa lihat ada linknya untuk kalian join kelas introduction-nya ya. So user signing out. Bye bye dan Dek jangan ngelamun aja. Dah.